Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mundur beberapa ayat ke belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun, maka kecelakaanlah, syiddatu azabin, kerasnya siksaan dari Allah, lilladzina, bagi orang-orang yaktubuna yang berani menulis alkitaba, sebuah kitab, biaidim, dengan tangan mereka, ay mukhtalaqon, mukhtalaqon, rekayasa, ya. Nah, bisa. Kalau bahasa Sunda itu jijienan, min indihim, dari sisi mereka. Jadi buatan sisi mereka. Cuma kemudian yakuluna, mereka berkata, hada, ini adalah min indillahi, dari Allah, dari sisi Allah. Nah, liyastaru, untuk supaya mereka membeli, bihi, dengan kitab buatan mereka yang dikatakan dari Allah itu, samanan qalilan, harga yang sedikit, minad dunia, dari dunia, wahum, dan mereka itu al yahudu, adalah orang Yahudi. Mereka telah membuat kitab, kemudian itu dikatakan kitab suci, padahal bukan. Nah, maka fawailun, ya. Itu bisa diartikan wailun itu neraka, wail, sebuah jurang, lembah yang berada di dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan itu istilah untuk suatu kecelakaan atau penderitaan atau kebinasaan, ya. Nah, maka di sini ditafsirkan syiddatu azabin, kerasnya siksaan. Ya. Ancamannya seperti itu bagi orang yang berani-berani mendustakan Allah, seperti Yahudi. Goyaru, mereka telah merubah sifatan Nabi, sifat Nabi Muhammad SAW, fi Taurati, yang ada dalam kitab Taurat. Wa ayatar rajmi, dan mereka merubah ayat rajam. Wa ghairahuma, dan selain daripada dua sampel tadi. Wa katabuha, dan mereka telah menuliskan Taurat ala khilafi ma unzila, ya, dengan menyelisihi apa yang telah diturunkannya. Nah, itulah, ya, sehingga Yahudi sampai sekarang tidak mau mengakui dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, bahkan membenci umat Islam, ya karena proyek mereka. Mereka telah merubah Taurat yang asli dengan Taurat buatan mereka yang baru. Bahkan mereka melakukan distorsi. Artinya distorsi itu adalah pemutarbalikan. Ya. Pemutarbalikan kata, pemutarbalikan fakta. Nah, itu namanya distorsi. Apa yang dijelaskan Allah dalam kitab Taurat tentang sifatnya Nabi Muhammad SAW itu oleh mereka dirubah. Oleh mereka dirubah. Bahkan dihilangkan. Taurat atau Torah atau perjanjian lama. Ya, sebutan mereka kan seperti itu. Seperti Injil, oleh mereka disebutnya adalah perjanjian baru. Semua itu sudah mengalami perubahan. Banyak yang dihilangkannya.
karena mereka tidak klop, karena mereka tidak mau, mereka rubah, mereka buang, mereka hilangkan. Tentang sifat Nabi Muhammad SAW, tentang ayat rajam, itu kan? Ayat tentang hukuman cambuk. Karena mereka nggak mau, ya mereka buang. Fawailun, maka neraka wail, kecelakaan atau kerasnya siksaan lahum bagi mereka mimma dari sebab apa katabat yang telah menulis apa aidihim tangan mereka minal mukhtalaki dari rekayasanya atau buatannya. Nah, wawailun dan neraka wail atau kecelakaan lahum bagi mereka mimma dari sebab apa yaksibun yang mereka usahakan minar rosya dari apa itu sogokan itu atau suap ya. Suap ar-rosyi wal murtasyi finnar. Orang itu yang menyuap, yang disuap itu ya kedua-duanya masuk di neraka. Nah, sebagaimana kemarin telah sedikit disinggung bahwa di antara ajaran mereka, ya, tidak usah saya sebutkan, khawatir ini syarat, ya, ada penebusan dosa itu kan. Datang, saya telah membunuh, ya udah bayar sekian, selesai. Besoknya datang lagi, saya sudah berjudi, ya udah bayar. Besoknya datang lagi, saya sudah memperkosa, ya udah bayar. Besoknya lagi, saya sudah mabuk minuman keras, bayar sekian. Jadi itu ada ininya, ada namanya apa? Daftar harga itu. Apa? Daftar harga gitu. Bandrol. Ada bandrol, membunuh sekian, berjudi sekian, jamrat sekian, mungkin seperti itulah. Ya. Wa qalu dan mereka berkata, lama wa'adahum, ya, ketika mengancam kepada mereka siapa Nabi SAW dengan neraka. Lan tamassana, tidak akan pernah menyentuh kami, tusibana menimpa kami apa annaru siksa neraka. Nah, dengan sombongnya, dengan pongahnya orang-orang kafir itu ya begitu ngomongnya. Wah, kami aman lah, nggak mungkin kami ini kena neraka. Nah, kalaupun kena, kalaupun menyentuh kami api neraka itu illa kecuali ayyaman ma'dudah, beberapa hari saja yang bisa dihitung. Mereka ngomong seperti itu, qalilatan. Lah paling juga sebentar. Arba'ina yauman 40 hari. Mudata ibadati abaihim, ya, seukuran waktu penyembahan bapak moyang mereka al-ijla, berhala patung anak sapinya. Sumatazul, kemudian akan hilang itu siksaan. Jadi mereka mengklaim, ya, atau gimana, sok tahu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, pertama ngomongnya tidak akan menyentuh kami api neraka. Nah, kemudian ngomong lagi, walaupun api neraka menyentuh kami, ya paling juga lah 40 hari. Nah, itu yang ngatur siapa ya? Apa mereka, apa Allah gitu kan? Yang punya siksa siapa? Yang punya neraka siapa? Nah, itulah keberaniannya mereka itu ya, orang-orang Yahudi. Nah, makanya kalau diperhatikan coba, kalau di mereka ada yang mati ya, ada yang mati pasti aja langsung
bertemu Bapak di surga, itu kan langsung aja gitu. Nah, jadi mereka itu udah dijamin surga aja terus. Ya. Makanya ada yang guyon gitu. Kalau mereka ya maaflah togmol aja, orang kafir sepertinya sudah yakin itu. Sudah pasti ahli surga. Kalau Islam kiainya aja masih mudah-mudahan. Gitu kan. Kiainya aja, ulamanya aja masih mudah-mudahan. Jantan ahli surga, gitu. Mugi-mugi iya jantan ahli surga. Itu orang orang Islam masih begitu ya. Masih mudah-mudahan, mugi-mugi. Kalau mereka kan udah pasti sepertinya bersama Bapa di surga, gitu kan. Menghadap kepada Bapa di surga. Nah, artinya dari guyonan itu adalah yang seharusnya optimis itu kita. Gitu kan? Nah, yang harusnya lebih optimis itu kita. Kita sudah dijamin. Insya Allah. Kita sudah dijamin. Nah, tetapi kok pakainya bahasa mudah-mudahan. Ini almarhum ahli surga. Semoga. Nah, kenapa ada pakai bahasa begitu? Jawabannya adalah itu adalah sifat ketawaduan kita, kerendahan hati kita. Ya, jadi kita nggak mau melebihi Allah. Ya, dalam arti kita tidak mau terkesan sombong, takabur, ria. Kalau kita bahasanya ini udah pasti ahli surga. Nah, kan kalau begitu kan dibahasakannya seperti kita ini sombong. Sehingga memakai bahasa mudah-mudahan, semoga. Nah, ya padahal itu bermakna doa. Gitu. Sekalipun kita sudah yakin ahli surga. Islam itu semua ahli surga. Walaupun nanti ada yang masuk surganya langsung, tanpa hisab, ada yang hisab dulu, hisabnya juga tidak sama, ada yang sebentar, ada yang lama gitu kan. Tergantung daripada keadaan merekanya di dunia. Gitu. Paham ya? Nah, qul katakan olehmu Muhammad, lahum kepada mereka, Yahudi khususnya, ya Muhammad, ya Muhammad. Atakhadtum, apakah kalian telah membuat khudifat dibuang dari kata at-takhadtum itu, ya, khudifat dibuang minhu apa hamzatul wasli, hamzah wasalnya. Jadi asalnya aat takhadtum, ya. Ait takhadtum, asalnya ait takhadtum, ada hamzah wasal tapi dibuang istighnaan karena cukup bihamzatil istifhami dengan hamzah istifhamnya. Jadi asalnya ait takhadtum itu buang hamzah wasalnya jadi at-takhadtum. Nah, apakah kalian telah membuat indallahi di sisi Allah ahdan janji, misakon, ya, ikatan minhu dari Allah bidzalika dengan tadi itu, ya, yang kalian katakan tidak akan disentuh api neraka, walaupun disentuh itu cuma 40 hari, bentarlah. Kata kalian itu apakah sudah ada MOU-nya dengan Allah? Apakah itu sudah ada hitam di atas putihnya, kesepakatan atau ikatan dengan Allah? Nah, mereka tidak bisa menjawab. Fala yukhlifa, maka tidak akan sama sekali atau tidak akan pernah mengingkari siapa Allah ahdahu janjinya bihi dengan yang disebutkan tadi. Kalau benar telah ada janji dengan Allah, tidak mungkin Allah itu mengingkarinya. Ya, tidaklah, ya, tidaklah demikian. Artinya tidak ada. Allah itu MOU, membuat perjanjian dengan siapapun, tidak ada. Ya,
jangankan dengan orang-orang kafir, dengan orang Islam pun Allah melakukan suatu perjanjian itu tidak ada. Kalau janji-janji Allah itu ada. Dalam Al-Quran Allah janji mengampuni dosa yang bertobat, yang beristighfar. Walaupun membunuh, kalau benar-benar tobatnya, dalam surat Al-Furqan itu kan, Allah tetap akan menerimanya. Ya, asalkan mau mengikuti kesalahannya atau dosanya yang telah dilakukan itu dengan kebaikan, maka itu kan tertutupi kan. Kalau bahasa hadis arba'in kan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kebaikan yang dilakukan setelah keburukan, setelah kesalahan atau dosa yang dilakukan itu bisa menghapusnya. Ya, paham? Nah, itu janji Allah. Bagi yang sholat bagaimana, bagi yang zakat bagaimana, bagi yang ibadah haji bagaimana, bagi yang selalu giat, semangat, rajin, zikir, berdoa, ngaji, ya, mencari ilmu. Ada janji-janjinya dari Allah semua, yang itu pasti Allah tepati. Tidak mungkin Allah itu ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, adapun janji seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu jelas itu palsu itu. Itu rekayasa mereka aja. Itu kebohongan mereka. Ya. Ya, tetapi bal, namun bahasa Sunda balik tanya. Takuluna, kalian ngomong alallahi kepada Allah ma apa-apa la ta'lamuna yang kalian tidak mengetahuinya. Atau ambi makna aw ya. Tapi bimana bal. Ya, kalau terjemah biasa mungkin seperti ini. Apakah kalian ada janji dengan Allah? Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Atau itu adalah omongan kalian saja yang kalian tidak tahu kebenarannya. Nah, bisa seperti itulah. Bala benar. Bala benar. Tamasakum. Api neraka akan menyentuh kalian. Wa takhluduna, dan kalian akan kekal fiha di neraka. Man barang siapa kasaba yang telah berusaha, ya, atau melakukan sayyiatan keburukan, syirkan kemusyrikan, menyekutukan Allah, wa hatat, dan telah meliputi bihi kepadanya apa khotiatu, kesalahan-kesalahannya, bil ifradi dengan mufrad, khotiatuhu, wal jam'i dan jama muannas salim, khotiatuhu. Nah, jadi bisa dua qiraat ya. Bisa khotiatuh, bisa khotiatuh. Nah, kalau tanpa alif itu mufrad, kalau pakai alif itu jama muannas salim, ya. Bil ifradi wal jam'i ay, yakni ya, istaulat, api neraka itu akan bukan neraka. Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu akan meliputi, ya, meliputi atau menguasai alaihi kepadanya. Wa uhdikot, dan akan dikelilingkan bihi kepadanya, ya, min kulli janibin, dari setiap sisi. Dari setiap sisi, bi'an mata dengan matinya musyrikan, dalam keadaan musyrik. Na'udzubillah. Ternyata musyrik itu ada dua ya. Satu, ada musyrik jahar atau kabir. Ada musyrik yang jelas, terang-terangan dan besar. Ada musyrik khofi, ya, atau sogir. Jadi ada
ada musyrik yang samar, yang rahasia, yang sembunyi-sembunyi, dan itu disebut musyrik kecil. Nah, kalau musyrik yang jahar dan kabir tadi, itu jelas terang-terangan menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah. Nah, kalau yang jenis kedua, awas, ini kadang-kadang ada di kita. Ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Timbulnya riya dalam beribadah, dalam beramal, timbulnya takabur, itu syirik juga. Ya. Jadi kalau kita masih ada tendensius kepada selain Allah, kita ingin dipuji, kita ingin kepake, kita ingin dihormati, dihargai, ya pokoknya ada pamrih dari selain Allah, awas, itu juga musyrik. Ya, itu musyrik. Jadi jangan sampai kita itu melakukan ibadah, melakukan amal itu ada berharap pamrih dari selain Allah. Nah, ya itu musyrik kecil atau musyrik samar, khafi. Nah, maka dalam kita beribadah beramal itu udah satu saja niat kita, yaitu menunaikan kewajiban kepada Allah. Ya. Nah, yang paling hebat itu ya ikhlasnya itu ketika beribadah beramal boro-boro mengharap pamrih dari sesama manusia. Mengharap surga pun dari Allah tidak. Takut ke neraka pun tidak. Saya cuma melakukan kewajiban saja, berbakti kepada Allah. Sudah, itu aja. Pasal Allah memberi surga kepada saya, alhamdulillah. Allah menyelamatkan saya dari neraka, alhamdulillah. Jadi tidak ada niat lain. Nah, makanya seorang kibar tabi'in ya, namanya itu siapa? Yang Uwais Al-Qarni itu. Ketika ditanya oleh ibunya, Uwais, kenapa? Oh, Uwais berdoa kan, ya Allah, ampunilah ibuku, terimalah ibadahnya, amal solehnya, masukkanlah ibuku ke dalam surga. Nah, ditanya oleh ibunya, Uwais, kenapa kamu mendoakan ibumu ini? Untuk kamu sendiri gimana? Ya. Nah, jawaban Uwais kan, saya doakan ibu saja. Untuk diri saya nggak usah. Ibu masuk surga, kemudian ibu ridho kepada saya, otomatis saya akan dimasukkan juga ke surga. Gitu kan. Seperti itu. Jadi sampai orang yang benar-benar ikhlas itu sudah tidak ada lagi pikiran untuk kepentingan dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau udah benar-benar ikhlas, udah nggak mikirin lagi untuk dirinya mah. Gitu. Nah, jarang kan orang seperti itu, jarang. Insyaallah. Faulaika, maka mereka itu ya ashabun nar, penduduk neraka. Hum, mereka fiha di dalamnya khalidun, kekal. Ru'ya telah dijaga fihi di dalam lafaz faulaika dan seterusnya. Apa makna man? Makna man kasaba sayiatan. Ya, man istifham. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang beriman, wa amilus shalat, dan beramal soleh, ulaika, mereka itu ashabul jannah, penduduk surga, hum, mereka fiha di dalam surga khalidun, kekal juga. Wadhkur, dan ingatlah, id akhadna, ketika aku mengambil misaqo Bani Israila, janji Bani Israel, fit Taurati, dalam kitab Tauratnya, wa qulna, dan kami berfirman ya, la ta'buduna, janganlah kalian menyembah
bitai dengan ta wal yai dan ya. La ya'buduna. Nah, kalau ta'budun itu mukhatab, orang kedua di hadapan. Janganlah kalian menyembah. Kalau ya'budun itu goib, orang ketiga yang enggak ada di hadapan, entah di mana. Janganlah mereka, tuh kan? Janganlah mereka menyembah illallah kecuali kepada Allah. Ya. Khobarun. Nah, ini informasi ya. Khobar itu informasi bimanahi dengan makna nahi, melarang. Jadi ini informasi yang tujuannya nahi, melarang. Wa quri'a dan telah dibaca la ta'budu pakai ta tapi enggak pakai nun. Ya. Jadi boleh la ta'buduna illallah, boleh juga la ta'budu illallah enggak pakai nun. Wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian bil walidaini kepada kedua orang tua, ihsanan dengan berbuat baik, birron kebaikan, ya. Birron, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa ihsan itu kepada orang tua yang masih hidup. Ya. Berbuat baiknya kepada orang tua yang masih hidup. Itu bahasanya ihsan. Nah, sedangkan untuk yang telah wafat, kalau orang tuanya telah meninggal dunia, itu bahasanya itu irham. Bahasanya apa? Irham. Jadi ada ihsan, ada irham. Nah, apa bedanya tadi? Ihsan itu untuk yang masih hidup. Ihsan. Nah, sedangkan untuk yang sudah mati, irham. Artinya kan menyayangi kan. Irhamu mautakum. Sayangilah oleh kalian mayat-mayat kalian. Artinya orang yang sudah mati di antara kalian. Itu harus disayangi. Nah, makanya bahasanya irham. Bukan ihsan kalau untuk yang sudah mati. Walaupun tujuannya ya sama-sama birrul walidain. Wadzil qurba dan kepada yang memiliki kedekatan, al qorobata kerabat. Nah, ya. Kalau atap ke bil walidain wal al qorobati kerabat. Kepada kerabat kita berbuat baik. Atpun nyambung alal walidaini kepada wabil walidaini. Wal yatama dan anak yatim. Wal masakini dan orang-orang miskin. Wa qulu dan katakan oleh kalian linasi kepada sesama manusia qaulan hasanan ucapan yang bagus minal amri bil ma'rufi dari perintah kebaikan wa nahyi 'anil munkari dan mencegah keburukan wasidqi dan membenarkan fi sya'ni Muhammadin tentang keadaannya Nabi Muhammad sallallahu warifqi dan menyayangi. Nah, orang-orang namanya rifqi harus penyayang. Warifqi dan menyayangi bihim kepada sesama manusia. Wa fi qiraatin dan di dalam satu qiraat itu bidomil ha'i dengan dhammah haknya. Wa sukun sini dan sukun sinnya. Jadi bisa dibaca wa qulu linnasi hasana. Nah, bisa juga wa qulu linnasi husna. Nah, jadi hasan dengan husna itu sama. Kebaikan. Hasanan atau husna, itu kan asmaul husna, kalau itu beda. Masdarun, mau hasanan mau husnan masdar. Usipa bihi yang dijadikan sifat mubalaghatan dengan arti sangat, itu sangat baik, ya. Wa aqimu dan dirikanlah oleh kalian as-salata salat, wa atu dan keluarkanlah atau tunaikanlah kalian zakat. Faqabiltum ya, maka kalian telah menerima faqabiltum dalika janji semuanya tadi. Cuma kemudian tawallaitum kalian berpaling, a'radtum ya, kalian berbelok anil wafa'i dari menunaikan bihi janji itu. Nah, bihi di dalam summa tawallaitum itu ada iltifatun ya, ada apa? Pembelokan lapad anil goibati dari goibah ya, asalnya kan
tadi itu goib. Nah, menjadi mukhatab, menjadi tawallaitum. Ya. Gitu. Kalau goib kan summa tawallau, gitu kan? Hum. Kalau ini summa tawallaitum antum. Nah, itu namanya iltifat. Jadi belok kata, belok lapad. Nah, itu sebutnya iltifat. Al-anil ghaibati dari goib ke mukhatab. Wal muradu dan yang diharapkan atau dikehendakinya itu adalah abauhum, bapak-bapak moyang mereka. Ila kecuali qalilan sedikit minkum dari kalian yang tidak berpaling itu dari Yahudi itu sedikit. Wa antum dan kalian semua mu'ridun, memalingkan diri kalian anhu dari janji itu. Ka'abaikum seperti bapak moyang kalian. Ya dari dulunya juga Yahudi ya selalu berpaling ya sampai sekarang juga. Wa id akhadna, dan ingat ketika aku mengambil misakokum janji kalian, wa qulna dan aku katakan la tasfikuna, janganlah kalian menumpahkan dima'akum darah kalian, turikunaha, ya mengalirkan, kalian semua mengalirkan darah, biqati ba'dikum dengan membunuh sebagian kalian ba'dhum kepada sebagian lagi. Nah, jangan sampai terjadi pembunuhan. Maksudnya seperti itu. Wala tukhrijuna, dan janganlah kalian mengeluarkan angpusakum diri kalian min diarikum dari kampung halaman kalian. La yukhriju, janganlah mengusir ba'dukum sebagian kalian, ba'dukum sebagian lagi min dari kampungnya. Dar itu sebetulnya artinya rumah. Tapi bisa diartikan kampung kan. Jadi Allah melarang adanya pertumpahan darah, adanya pengusiran tanpa alasan atau sebab. Enggak boleh. Ya. Suma kemudian akrarkum, kalian ikrar, qabil itu menerima kalian dari kami sako janji tersebut. Wa antum dan kalian semua tasyhadun menyaksikannya ala anggusikum atas diri kalian semua. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman Islam oleh Allah, ditetapkan dalam akidah dan tauhid yang sah, diterima Allah, selalu sholat, zakat, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, kemudian menyayangi kerabat, fakir miskin, anak yatim, fakir miskin, ya. Mudah-mudahan kita ditetapkan Allah SWT sebagai hamba-hamba yang dirahmati olehnya, yang diridhoi diberkati olehnya. Ala hadiniya wa bisil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim.